Kalau saya menentang LGBT, apakah saya mengambil hak asasi manusia itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan juga menjadi dilema bagi banyak orang Kristen, dan kita dituduh bahwa kita menghakimi orang-orang yang hidup di dalam lifestyle seperti itu. Ingat, dari awal, ketika manusia diciptakan, manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Kenapa seperti itu? Supaya kasih yang sebenarnya itu bisa dilakukan dan bisa diekspresikan lewat hidupnya manusia. Karena kasih adalah keputusan. Kasih bukan sesuatu yang seperti robot yang kita diciptakan sama Tuhan, kemudian kita dikontrol sama Tuhan, dan semua orang mengasihi Tuhan dan tidak punya pilihan untuk melakukan dosa atau kesalahan atau pelanggaran. Dan akhirnya kita akan menjadi robot-robot yang mengasihi Tuhan, dan esensi daripada kasih itu hilang sebenarnya. Karena kasih adalah keputusan. Ketika manusia diberikan kebebasan untuk memilih, ketika manusia memilih kebaikan, kebenaran dari kejahatan atau dosa, itulah kasih yang sebenarnya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, akal budi kita. Dan kemudian kita juga mengambil hal yang sama, mengambil keputusan yang sama untuk mengasihi sama manusia. Dengan itu, dengan dasar itu, kita juga perlu mengerti satu prinsip yang mengatakan bahwa di Alkitab, saya bacakan, Amsal 6 ayat 16-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini semuanya adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan. Jadi Tuhan juga bisa membenci. Tuhan membenci dosa. Tuhan membenci sesuatu yang bisa merusak kehidupan kita. Itu yang Tuhan benci. Itu sebabnya kita patut membenci hal-hal yang Tuhan benci, yaitu dosa. Yaitu hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita. Nah, ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, manusia mendeklarasikan dirinya untuk independen daripada Tuhan. Itu adalah sebenarnya manusia mengatakan kepada dirinya sendiri, saya punya hak atas hidup saya, dan itu sebabnya saya mau mengambil keputusan sesuai dengan hak saya, sesuai dengan keinginan saya deklarasi independen daripada Tuhan. Nah, peristiwa ini terulang ketika LGBTQ mulai masuk ke dalam ranah pemerintahan di Amerika. Pertama, kalau kita lihat sejarahnya, orang-orang yang masuk ke pemerintah dan kemudian menyuarakan suara mereka untuk melegalkan aborsi, dan akhirnya pemerintah Amerika mengiyakan. Setelah itu kelompok LGBT juga masuk. Mereka juga katakan hak asasi manusia, dan karena berdasarkan hak asasi manusia, akhirnya dilegalkanlah perkawinan sesama jenis. Nah, itu sebabnya kita patut membenci apa yang Tuhan benci, yaitu dosa. Dan sudah jelas-jelas ini adalah sebuah lifestyle yang ditentang oleh Alkitab, ditentang oleh kebenaran firman, dan kembali lagi Alkitab sudah menyuarakan, Tuhan Yesus sudah mengajarkan, Paulus mengajarkan berulang kali, benci dosanya, jangan benci orangnya, terima orangnya. Bahkan minta hikmat sama Tuhan kalau ada orang-orang seperti itu di lingkaran kita, untuk bagaimana kita bisa berbahasa kepada mereka, sehingga mereka bisa akhirnya mengerti dan tahu kebenaran itu. Itu sebabnya sekali lagi, kalau berdasarkan hak asasi manusia, sungguh ironis. Karena itulah akar daripada dosa yang sebenarnya. Manusia deklarasi independen untuk bebas dari Tuhan, untuk tidak mau melakukan firman kebenaran. Hati-hati, hidup kita punya Tuhan. Hidup kita diciptakan oleh Dia untuk sebuah tujuan yang sangat mulia. Dan itu sebabnya kalau kita mengerti itu dengan benar, kita mau hidup kita dikuasai oleh Tuhan, oleh kebenaran, justru hidup kita akan maksimal dan akan dipakai dengan dahsyat. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Kalau kita beli HP, kalau kita buka boxnya, pasti ada buku manual di atas, bukan produknya. Apakah kita baca buku manualnya? Mungkin tidak. Kebanyakan dari kita tidak baca. Di dalam buku manual ada petunjuk bagaimana untuk menjalankan atau menggunakan produk itu dengan baik. Dan ada juga larangan-larangan supaya kita hati-hati dengan produk itu. Itu semuanya dikasih tahu sama manual. Buku manual itu artinya the mind of the manufacturer. Itu artinya adalah pikiran daripada sang pabrik, supaya kita menggunakan produk itu dengan benar. Alkitab adalah buku manual kita. Dan perhatikan, ketika kita mengerti dan kita belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan menjaga hidup kita. Dosa selalu merusak hidup. Dan itu sebabnya Tuhan selalu mengatakan, saya benci dosa, saya benci sesuatu yang merusak anak-anak saya. Itu sebabnya yuk sama-sama kita tegakkan kebenaran, dan hidup kita ini bukan karena hak asasi manusia, tetapi semuanya karena ada haknya Tuhan. Dan hidup kita ini punyanya Tuhan. Serahkan semuanya kepada Dia. Dan itu sebabnya kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang hidupnya di dalam dosa, pesan saya adalah hakimi dosanya, bukan hakimi orangnya. Benci dosanya, bukan benci orangnya. Tuhan memberkati.